siang. Selamat bertemu kembali dengan saya di sini Muhammad Hanif dan Ferry Latuhihin dalam acara Outlook yang biasa kita selenggarakan setiap hari Senin siang. Ya. Kita tunggu 1 menit lagi. Tapi mungkin ada yang bisa saya sampaikan bahwa harga IHR kita dalam sejak 2 tahun ini lumayan cepat sekali ya, 6, hampir sekian lah ya. Januari ini kelihatannya sesuatu yang agak luar biasa. Jumlah nilai transaksi harian juga besar sekali, di atas 20 triliun. Biasanya asing juga banyak banget gitu. Ini hal yang sangat menarik yang kita bahas, apalagi COVID yang terpapar hari bertambah, terakhir kemarin hari Minggu hari itu meningkat menjadi 14. Saya kira apa sih yang akan terjadi di market? Coba kita dengar dari teman saya di sini. Fer, apa Fer? Kira-kira Fer yang anomali apa ini yang terjadi gitu Fer? Ya, anomalinya gini, sebetulnya kalau kita lihat pertama adalah recovery ekonomi di dunia, termasuk Indonesia, itu sebetulnya cuma Cina ya yang stay firm. Nah, ini juga market ini hari didorong oleh angka-angka ekonomi yang muncul dari Cina yang berada sebetulnya di atas ekspektasi pasar. Jadi pasar merasa optimis sekali dengan Cina. Tapi kalau kita lihat ekonomi di belahan lain seperti Amerika ini sekarang employment-nya yang mulai minta payroll itu ya kan, yang minta tagihan sebagai pengangguran itu udah mulai naik lagi. Ya kan, initial unemployment naik. Jadi makanya itu sedikit anomali. Dan yang kedua, lebih parah lagi apa yang terjadi di Eropa ya sama Jepang ya, seperti Jerman, Belanda, Inggris, Prancis dan Jepang itu mereka melakukan lockdown lagi. Prancis juga bahkan Inggris juga bahkan mengatakan mungkin akan diperpanjang lagi lockdownnya. Nah, tapi kalau kita lihat market ini driven oleh liquidity. Sebab apa? The Fed sudah kembali menegaskan bahwa dia akan tetap keep pumping money into the economy. Nah, sementara itu Biden ini juga memberikan euforia. Kalau nggak salah tanggal 20 Biden diinstal sebagai presiden Amerika yang baru. Dia sudah berjanji akan menggelontorkan lagi stimulus paket yang besarannya itu sangat gigantis, hampir 2 triliun US dollar. Ya, sedangkan yang kemarin disetujui waktu masih sebelum dia diinstal itu cuma 900 billion US dollar. Dia mau nambah 1,9 triliun lagi tahun ini ya untuk memompa ekonomi. Nah, jadi market sebetulnya ini liquidity play. Ya, permainan likuiditas ya. Sama di tempat lain juga tidak ada yang namanya there is no alternative atau TINA disebutnya ya. There is no other alternative artinya apa? Mau masuk ke treasury juga cuma 1% yang 10 tahun ya. Jadi serba kagok istilahnya liquidity masuk ke pasar saham di Wall Street. Kita lihat juga Dow Jones itu masih kuat ya, sedikit jatuh di bawah 31.000, tapi indeks futuresnya pagi-pagi saya lihat juga cuma merah tipis sekali. Jadi ada kemungkinan juga rebound lagi Wall Street. Sementara kita sudah mendahului ini hari rebound ya. Saya tidak mengantisipasi bahwa ini hari akan rebound. Saya pikir minggu ini akan terjadi koreksi ya, karena indeks kita udah hampir sempat menyentuh 6.500 loh, 6.480. Sekarang balik lagi ke atas 6.400. Nah, buat saya ini explanation-nya cuma satu, yaitu bahwa this is a liquidity play. Ini permainan likuiditas gitu loh. Sebab apa? Ya, konsekuensinya dari permainan likuiditas adalah masih ada risiko jangka pendek. Seandainya hari Jumat nanti keluar angka-angka ekonomi, yaitu manufacturing index terutama ya, di Amerika, di Eropa, di Jepang, dan negara-negara lain, kalau sampai itu di bawah ekspektasi pasar, karena ini cuma permainan likuiditas, biasanya takutnya nanti terjadi sell off gitu loh ya. Jadi saya tetap seperti bulan Desember yang lalu kita katakan, Januari ini volatility masih tinggi. Nah, kita lihat aja dalam satu hari itu indeks bisa rentang permainan itu bisa 100 poin lebih. Gitu ya.
Kayak tadi 6318, sekarang 6427. Ya kan itu kan 100 poin ya. Lantas 6407 sekarang. Ya kan? Jadi sangat-sangat volatile sekali market. Ya, jadi yang saya maksud dengan the liquidity play and the short term risk ya itu bahwa sekarang market berharap pada pemompaan uang atau likuiditas dari bank sentral ya, sementara angka ekonomi ini masih diharapkan baru muncul hari Jumat, terutama mengenai manufacturing index. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, lockdown ini juga bisa panjang gitu loh, ya, terutama di Eropa. Oke. Nah itu apakah akan membuat permintaan jadi turun, Fer? Sementara kan kalau lockdown kan permintaan jadi turun ya, supply demand. Tapi manufacturing indexnya naik gitu, bukannya itu jadi sesuatu yang kontradiktif ya? Belum. Kalau untuk bulan ini ya, bulan Januari ya, ini masih in the pipeline, baru akan keluar nanti indikasinya itu hari Jumat. Kita belum tentu juga naik gitu loh ya. Jadi ada kemungkinan juga below the threshold of 50. Artinya apa? Terjadi kontraksi manufacturingnya. Nah, saya khawatirnya kalau sampai itu ditanggapi serius oleh pasar dan mengantisipasi bahwa ini akan lama, ya kan? Artinya bukan V-shape recovery tapi U-shape recovery, itu bisa terjadi ya sell off gitu loh. Makanya saya bilang sama teman-teman yang mau masuk ke market, lebih baik tahan diri dulu, yang ada di hold aja. Karena kalau yang ada itu mau di hold 1 tahun saya nggak usah khawatir ya. Tapi kalau mau masuk lagi lebih baik nunggu koreksi. At least nunggu sampai Januari ini selesai, sampai angka-angka ekonomi itu keluar. Gitu loh. Ya, terutama manufacturing index nanti hari Jumat. Oke. So, rekomendasinya jadinya adalah tetap kalau yang udah pegang portfolio saham atau reksadana saham, tetap di situ, nggak usah dijual ya. Tapi kalau mau tunggu ada koreksi. Ya. Kalau mau nambah nunggu koreksi dulu lah. Oke. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan langsung ya, sampaikan di kolom Q&A. Kalau untuk tambahan apa yang terpusat ini di mana-mana ya seperti di Amerika bisa itu ya yang sampaikan sudah levelnya 14 ribuan itu nggak create orang jadi merasa tekan ya, itu yang mungkin keadaannya berbalik, manufacturing indexnya jadi turun ya karena supply demand-nya juga jadi terganggu. Gini, kalau menurut saya tergantung kembali lagi ujung-ujungnya bahwa corona satu saat akan berakhir, ya. Kita lihat di sini walaupun memang makan waktu, kita lihat vaksin-vaksin dulu ditemukan, ya kan. Artinya apa? Kalau vaksin sini udah on in the market, ada kemungkinan ya semua kena divaksin, disuntik vaksin, tentu risiko untuk menular lebih jauh lagi kan berkurang. Basically di sini ada kesempatan ekonomi rebound, walaupun makan waktu, ya, walaupun tidak V-shape tapi U-shape. Nah, makanya kembali lagi tergantung horizon investasi. Kalau horizon investasi Anda 1 tahun, minimal 1 tahun, Anda sekarang saya advise untuk jangan jual, gitu loh ya. Lebih baik di hold. Tapi kalau mau masuk, saya rasa Januari ini volatility masih tinggi, kita nggak pernah tahu gitu loh ya. Ada jeblokan atau memang sangat tinggi sekali sehingga sangat sulit memprediksi trennya itu mau kemana, gitu loh. Tetap ada risiko, tapi yang udah ada dengan horizon investasi minimal 1 tahun di hold aja. Oke. Ini udah mulai ada pertanyaan ya. Pertama dari Elsa, pertanyaannya very straightforward. Jika positif, apa lebih baik realize gain? Gitu. Nah, dilanjutin nih pertanyaan yang lain ya dari mirip-mirip nih dari Natalia. Jadi menunggu koreksi yang lebih dalam sebelum masuk ke reksadana saham, baiknya ke reksadana fixed income kan? Gini lebih aman ya, lebih aman memang kalau mau ngomong kan sekarang udah gampang switch ya. Tapi yang paling gampang mendingan masuk reksadana fixed income dulu. Karena volatilitasnya itu tidak seperti volatilitas di reksadana saham. Ya, jadi kalau mau masuk ke reksadana sekarang sambil menunggu market cool kembali, kelihatan trennya, masuk aja dulu ke reksadana pendapatan tetap, fixed income, baru nanti begitu ketemu momentumnya untuk kembali masuk ke pasar modal, reksadana saham, ya baru switch aja. Begitu loh, ketimbang uang itu mati. Oke. Ada pertanyaan yang lain, Fer? Dari Pak Surya ya.
fenomena pom-pom yang dilakukan sejumlah influencer dan orang-orang yang nggak jelas jauh mana impact-nya ke pasar saham kita. Jadi ikutin nggak Fer beritanya? Ini kayaknya selebritas sudah mulai atau Jadi pengaruhnya mungkin pada pengaruhnya ya mungkin kepada pemula, mereka bisa berpengaruh ya kepada pemula ya, ucapan-ucapan atau apalah statement-statement dari influencer ya. Tapi kalau untuk pemain lama saya kira sih mereka nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi pengaruhnya kepada pemula ya mungkin aja bisa berpengaruh gitu, karena pemula kan belum tahu apa-apa lah ya. istilahnya. Ini fenomena menarik sih sebetulnya. Saya nggak bisa bilang itu positif negatif ya. Bisa aja yang negatifnya aja. Negatifnya adalah bahwa memang pengaruh besar terhadap posisinya ini masih tapi penggunaannya harus izin gitu. Itu yang nanti kita tambahkan. Oke, ini ada pertanyaan lain. China tumbuh 2,3% di 2020. Apa cukup signifikan? Itu pertanyaannya. Gimana pertanyaannya? China tumbuh 2,3% di 2020. Apa cukup signifikan? Apakah pertumbuhan 2,3% itu signifikan? Ini yang bisa tumbuh positif di tahun 2020 ini memang sementara ini angka yang baru keluar itu Cina, artinya memang mereka mengalami kontraksi, bukan kontraksi, mereka masih tumbuh, tidak mengalami kontraksi ekonomi, tidak negatif seperti kita. Diramalkan kan minus 1,9%, tapi kalau Cina 2,3% tentu tidak terjadi kontraksi, cuma melemah pertumbuhannya. Nah, ini bisa memberikan harapan bahwa di tahun ini seperti yang diramalkan oleh IMF, bukan tidak mungkin dengan adanya pent-up demand yang sangat luar biasa di Cina, pertumbuhannya itu bisa sampai 7,9%. Sedangkan sekarang aja semua orang negatif, dia masih bisa tumbuh plus 2,3%. Jadi logika dari IMF adalah dengan adanya baseline effect, yaitu yang biasanya dia tumbuh 6%, lantas 2,3%, ada pent-up demand yang begitu tinggi, sehingga bukan tidak mungkin dia mencoba rebound atau catching up lagi ke jalur panjangnya dengan pertumbuhan 7,9%. Itu masuk akal. Kita pun diramalkan oleh IMF sekitar 6%, 6,1%, masuk akal gitu loh. Ya, nah tapi kalau sekarang yang terjadi adalah bahwa recovery itu uneven itu artinya tidak rata, bos. Ya, negara-negara lain bisa tumbuh kayak Cina, Indonesia, tapi kalau negara-negara maju seperti US, Europe itu just lupakan aja, itu a long way to go gitu loh. Jadi artinya apa? Ekonomi di Asia terutama Cina dan Indonesia itu memang akan mengalami istilahnya recovery yang lebih cepat, faster dibandingkan negara-negara maju. Oke. Ini ada pertanyaan nih, jawabnya agak panjang nih kalau dijawab. Ini dari Fania Bella. Ya, Pak, untuk membuat akan reksadana di apa di orang? Mana caranya supaya lebih sebetulnya datanya menunjukkan. Bagaimana pertanyaan? Pertanyaan mungkin buat pertanyaannya nggak jelas. Ya emang nggak begitu jelas, Sir. Ini lebih ke masalah data. Gimana caranya supaya millennials suka atau bisa beli reksadana? Gitu, Sir. Gini, advice saya begini, kepada milenial atau kepada pemula, jangan main individual stock, karena kalau Anda tidak paham yang namanya company valuation, main individual stock itu bisa salah-salah milih gorengan. Ya, lebih baik main reksadana aja, kan banyak tuh pilihannya. Karena reksadana itu pertama adalah di manage oleh profesional yang tidak mungkin lah ya, kebanyakan main gorengan tuh hampir nggak ada gitu loh ya. Ya, jadi itu lebih baik, terutama yang ada di marketplace kita, ditanam duit. Kita nggak terima reksadana yang tidak jelas gitu loh. Kita sangat selektif sekali kan begitu, ya kan? Walaupun memang ada reksadana yang tidak jelas, tapi kita selalu memilih yang jelas gitu loh, yang ada, yang boleh ikut ada di dalam marketplace kita gitu loh. Nah, untuk pemula sebaiknya, apalagi kalau horizonnya jangka panjang seperti milenial, untuk pensiunan, lebih baik main reksadana yang ada di dalam tanam duit gitu loh, ya, karena diolah oleh manajer-manajer yang profesional. Ada pertanyaan ya.
dari Pak Surya lagi. Mungkin pertanyaan terakhir, apakah ada perbedaan strategi manajer investasi asing dengan manajer investasi lokal yang cenderung bisa kolek saham-saham spesialisasinya lebih kecil lebih berisiko? Pak Ferry, bagaimana perakiraan atau relevansi geopolitik sekarang antara US dan Eropa dengan emerging market 6 bulan ke depan secara ekonomi? Gini, kalau 6 bulan ke depan kita masih saya rasa masih dihadapkan pada masalah kasus corona. Ya, yang boleh dibilang sekarang nih seperti di Eropa lockdown lagi, di US juga bukan tidak mungkin beberapa negara lockdown lagi, negara bagian ya. Tapi yang paling penting buat market adalah apakah the Fed akan tetap di ekonomi. Begitu juga dengan masalah politik ya kan. Ujung-ujungnya market cuman sekarang berharap ini the only game in town itu cuma the Fed. Ya, jadi kalau the Fed ini bilang gue akan tetap keep liquidity intact in the market, market happy. Tapi kalau the Fed bilang, ini udah ada inflasi, ya pelan-pelan nih gue makan coba kerannya jangan terlalu besar nih ngucurnya. Nah itu bisa jadi bencana. Oke. Ya, jadi sekarang the only game in town itu kembali lagi cuma the Fed, cuma bank sentral, nggak ada yang lebih. Oke. Noted Fed. Waduh, ini saya ada masukan nih katanya suaranya putus-putus. Tapi waktu sudah habis nih Fer ya. Oke. Dan acara hari ini banyak informasi yang bisa diperoleh oleh teman-teman semua. Kita akhiri sampai di sini. Mungkin sorry ada closing remark Fer. Ya, saya rasa tetap short term risk harus you take into account ya. Jangan lupa masih ada risiko, yaitu kembali lagi pertama adalah hari Jumat munculnya angka-angka ekonomi manufacturing index ya kan. Kalau the Fed itu udah firm ya, artinya dia akan tetap keep liquidity in the market ya, akan keep pumping money into the economy sampai corona ini selesai. Nah, tapi selebihnya kembali lagi, kalau menurut saya mau masuk itu yang ada di hold aja. Kalau mau masuk lebih baik di Januari ini tunggu dulu kalau menurut saya ya. Saya nggak jualan loh, ya. Jadi saya tetap analis harus objektif ya. Saya sendiri kalau mau masuk saya tunggu sampai terjadi koreksi. Tapi yang ada di hold aja. Oke, baik, Ferry. Terima kasih. Mungkin teman-teman semua, acara live event Market Outlook kita pada hari ini, Senin 18 Januari, mudah-mudahan bermanfaat. Ada masukan, silakan hubungi kami ya. Oh ya, by the way, kita juga sudah ada grup di Telegram, jadi kalau teman-teman ada yang mau ikutan, silakan share kami untuk kita masuk join ke Telegram. Demikian, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Ciao. Ciao, thank you.